selamat malam semuanya. Kita balik lagi di Dikdok episode 29. Nih, kepala terakhir yang kedua nih hari ini. Kita mau nungguin dulu teman-teman yang mau gabung. Sambil nunggu, aku mau siap-siap dulu. Kita coba undang Dokter Thomas karena hari ini narasumbernya ada Dokter Thomas. Nih Dokter Thomas. Hai dok, selamat malam dok. Kita sambil nunggu dulu bentar ya dok ya. Nunggu beberapa penonton dulu nih join sama kita. Nah, sambil nungguin, aku mau isi hari ini topiknya apa. Oke, udah ada ya di judulnya ya. Hai Kak Engkos, selamat datang. Boleh Kak dibagikan ke teman-temannya live hari ini biar makin rame. Hai, Destroys Me, selamat datang. Masih nunggu nih yang lagi nyantai? Boleh, Nirbambang, hai, selamat malam semuanya teman-teman. Hari ini kita mau curhat sama dokter spesialis jiwa, Dokter Thomas namanya. Nah, spesial banget, jadi kamu boleh curhat sih, curhat apa aja sama Dokter Thomas malam hari ini. Kita akan ngobrol sama Dokter Thomas ya. Kalau gitu aku langsung undang aja nih Dokter Thomas, karena udah ada yang gabung, kita undang ya. Hai Dokter Kelvin, selamat malam dok. Ini Dokter Kelvin gabung juga. Aku akan undang Dokter Thomas dulu. Oke. Harusnya bisa. Sambil nunggu Dokter Thomas terima undangan kita, menunggu sesuatu yang pasti. It's okay, jangan yang tak pasti, ya Kak. Mana nih Dokter Thomas? Ini pasti kok kalau Dokter Thomas. Dokter mungkin boleh diterima dulu undangannya dok, udah saya undang. Udah ada aja nih, oke. Malam Dokter Thomas. Malam. Oke, Ini maaf kita bentar. Ini bentar menyesuaikan ya. kamera dulu. Oke dok, santai aja dok. Oke. Nah, oke siap. Kita cek kamera dulu sama suara dulu. Gambarnya udah jelas dok di handphone dokter? Sudah. Suara Oke, saya apakah udah jelas? Oh, sudah jelas dok. oke. Oke. Nah, Dokter Thomas, thank you malam hari ini kita ngobrol santai ya dok, walaupun masih rapi-rapi, kayaknya kita belum masih dari kantor. Halo dok, ini dari Benar. kampus. Ini yang teman-teman lagi nyantai di rumah, ini kita boleh join ya dok ya, boleh curhat bareng sama Dokter Thomas malam hari ini. Dokter Thomas, sekali lagi thank you udah mau gabung di Dikdok episode 29. Jadi Dikdok ini diskusi karo dokter dok, kita memang kasih edukasi ke teman-teman supaya teman-teman lebih mau, lebih suka nih dengerin edukasi, tapi yang nyantai, yang ringan kayak malam hari ini. Nah Dokter Thomas langsung aja, udah aman dok nih. Dokter Thomas kenalan dulu dok, sebelum kita kasih tahu topiknya apa nih. Teman-teman kayaknya udah tahu sih dari poster yang udah kita bagikan. Kenalan dulu dokter di mana, kesibukannya, silakan dok. Terima kasih Mbak Epo, salam kenal ya. Baru ini tatap muka ya Mbak ya. Terima kasih sudah diundang dalam edukasi pada IG Yes Doc lah. Saya perkenalkan, nama saya Thomas Hmm. Enrico, saya suku Karo, Marga Oh, Tarigan. oh, oke. Masuk Mantap. Marga Tarigan, mungkin nanti yang satu suku gitu. Saya bertugas di Kalimantan Selatan, pasnya itu Hmm, di Kabupaten Kota Baru. Tugas oke. saya di Rumah Sakit Umum Kota Baru, Pangeran Jaya Sumitra. Mungkin Oh, menikah, anak oke. 3. Anak tiga. Wah, di mana tadi? Sumatera Selatan, Dok? Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Ya ampun, tapi itu masih oh, udah diinterogasi sama hostnya. Ya, soalnya ini penting ya, teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang nonton di Kalimantan Selatan berarti harusnya bisa ketemu Dokter Thomas gitu. Oh, bisa. Berarti Banjarmasin ya? Samarinda, Dok. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, benar. Nah, oke, Dokter Thomas. Nah, tapi masih WIB ya, Dok ya, waktunya. Sama-sama kita ya. Lain, Mbak. Di Udah sini bisa. kita. Jadi di sini udah Waduh. setengah 10 Oh, ternyata di sana udah tengah malam, teman-teman. malam.
demi yes dok, Demi untuk Dikdok. supaya Ya, oke. ya, Oke, oke. jobnya. Oke dok, thank you dok ya. Nah ini teman-teman, ini aduh maaf ya dokter Thomasnya udah taken. Yang jomblo nggak ada harapan, bener nih ada yang komen nih dok. Nanti saya cariin dokter yang jomblo ya. Teman-teman tenang aja. Nah, Oke, Dokter Thomas, topiknya menarik dok. Ini juga pernah saya alamin sih, kayak topiknya kita antara bertahan atau resign. Teman-teman mungkin yang pernah mengalami fase itu, saya juga termasuk ya dok, pernah di dalam fase itu. Ternyata setiap manusia itu akan mengalami fase itu. Benar nggak sih dok kalau dari sudut pandang kesehatan? itu sangat 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 benar gitu. Tapi yang terlebih dahulu yang kita harus tahu kan Mm-mm. kebanyakan mungkin orang beranggapan bahwa memikirkan untuk kesehatan fisik aja. Itu yang paling utama yang sebenarnya yang paling sering di dalam pekerjaan atau sehari-hari yang eh, kesehatan fisik yang diutamakan. Kan, iya, iya, Tapi iya. di dalam kesehatan itu pasti ada kesehatan mental yang akan udah terjadi. Itulah yang Mbak Eva bilang tadi, fasenya tadi. Iya, iya, iya. Setiap mungkin saya pun sebagai psikiater pasti ada gitu. Pengalamin fase itu dok. Nah, ternyata itu, ini kebetulan kalau teman-teman nongkrong saya dok ya, apalagi akhir-akhir ini kalau cerita, kalau ngobrol, itu kalau ketemu pasti obrolannya kayak udah punya kerjaan tapi kayak bingung dok antara kayak tadi kayak judul kita nih antara bertahan atau resign. Nah ternyata itu berdampak sekali sama kesehatan jiwanya yang kayak tadi dokter bilang. Banyak yang nggak ngeh ternyata kebingungan itu atau fase itu pengaruhnya ke kesehatan kita. Nah sebenarnya dok, apakah ada hitungannya orang akan mengalami fase itu biasanya di umur berapa dok? Apakah mungkin pas usia-usia mau kerja atau memang itu akan mengulang lagi nih setelah dia mungkin nanti berumur 30, 40 gitu. Apa yang mempengaruhi fase itu, Dok? Oke, sebelum dalam fase pekerjaan gitu, dalam melakukan kita suatu pekerjaan, jadi terima kasih untuk mendadak dangdutnya ya Mbak Ipo ya. Tolong tanya jangan Bapak yang habis berat-berat. jawabnya luar biasa ya. Jadi sempat sempat buka lagi jurnal-jurnal. Maaf sambil buka contean nggak apa-apa ya, Enggak Mbak. apa-apa, Dok. Oke, jadi jadi saya buka kembali jurnal. Jadi ada gangguan kesehatan, gangguan mental itu terjadi pada usia 12 tahun. Itu pada jurnal psikologi abnormal, jurnal abnormal psikologis itu sudah dalam penelitiannya pada usia 12 tahun sudah mengalami gangguan mental berupa depresi. Wow, Seperti itu. fasenya. Pada umur Oke. 12 tahun pastinya, itu awalnya gitu. Dan range range-nya kembali itu pada Uh-uh. usia 18 sampai 25 tahun. Oke. 18 sampai Itu 25. 18 sampai 25 tahun range-nya untuk mengalami mungkin di fase-fase itulah. Tapi untuk gangguan mental pada fase depresi itu udah terjadi pada usia 12 tahun Wah, pada ini ya, Dok ya. penelitian. Iya, ini berarti Hmm. memang harus 12 tahun itu berarti harusnya SMP ya. Ya usia-usia SMP SD ya. kelas 6 atau SD SMP kelas 6 atau 1. SMP. Iya, wow. Nah, berarti kan semua orang atau semua makhluk hidup manusia gitu akan melewati fase itu. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, Dok. Ketika fase itu kita alami, kalau yang sadar dia tahu nih menjaga itu jadi nggak akan ngaruh ke kesehatan mentalnya atau ke kesehatan jiwanya. Nah, gimana dampaknya, Dok, kalau kita masuk ke fase itu antara bingung nih bertahan atau resign, tekanannya kita nggak sadar. Biasanya gejalanya apa, Dok? Apakah mulai dari susah tidur itu bisa termasuk fase gangguannya atau susah makan atau malah banyak makan? Oke, terima kasih. Jadi gini, untuk keluhan-keluhan yang biasa terjadi ya, biasa terjadi yang membuat terjadi gangguan mental gitu, pada itu bisa salah satunya kan kan saya bilang tadi bisa ke depresi, Iya, bisa kecemasan, oke. bisa gangguan bipolar atau bisa istilahnya PTS post trauma
sindrom gitu. Jadi Oke. itu suatu eh, eh, yang dialami pada si orang tersebut. Tapi gejala-gejala awam misal ya pada saat gangguan depresi, misal dia sudah mengalami makannya terganggu, Mm-mm. tidurnya terganggu, Mm-mm. moodnya udah nggak stabil, tidak mau keluar rumah, misal ngurung diri, atau biasa kita bilang berat badannya berkurang, atau jantung berdebar-debar. Itu yang Oke. kadang yang kita tidak sadari dengan keluhan yang seperti itu. Kita mungkin menganggap, oh ini capek kerja. Iya, iya bener dok, capek kerja bahasanya gitu. Bahasa Oke. kerennya ini capek kerja saya, istirahat gitu. Ya, iya. Ya, banyak yang misalnya dia mau bertahan, tapi sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya porsi bertanya udah nggak bisa lagi gitu loh dok. Jadinya kan mau nggak mau yang dikorbankan kesehatan mentalnya ya dok ya, kayak tadi dipaksakan. Nah, gitu dok. Ya. Contoh Oke. saya ada tadi baca jurnal juga, saya mamba ya gitu. Nanti lupa gitu. Gini aja saya Oke. baca jurnal. Jadi katanya gini, faktor salah satu gangguan mental itu pencetus adalah eh, di dalam suatu pekerjaan satu mungkin beban kerja, Hmm. beban kerja. Yang kedua di situ diambil itu tingkat pekerjaannya atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Mungkin orang ini bukan keahlian saya, karena saya butuh duit, ayo Iya. lakukan gitu. Tapi dia karena tujuannya tadi mungkin gini, karena faktor orang bekerja kan banyak gitu kan. Mungkin Iya. ini bidang saya atau memang kepepet. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa melakukan. Tapi dia eh, tidak melihat ini apa style saya enggak, ini kemampuan saya. Yang penting saya masuk dulu, belakangan Iya. lah. Gitu. Itu yang membuat di dalam jurnal itu yang banyak terjadi gangguan mental Oke, yang mungkin bisa tidak disadari. dampaknya bisa ke situ dok. Nah itu tadi dok. Ngomongin nih dok, biar teman-teman mungkin mulai apa ya, mulai melihat ke dirinya sendiri. Maksudnya memang semua orang butuh kerja, butuh aktivitas. Tapi ada nggak sih dok tanda-tanda, misalnya kayak tadi, apakah apa yang mempengaruhi depresi itu bisa datang? Apakah kayak tadi kan kita udah bahas nih, tekanan kerja pasti akan mempengaruhi. Apakah circle kerjaannya juga akan mempengaruhi atau ada yang lain dok? Atau jam kerja mungkin mempengaruhi? Sangat, sangat. Tapi kan gini, depresi tidak dalam apa, dia tidak bisa berdiri sendiri. Oh, Pasti dia ada pencetusnya. oke. Dia ada pencetusnya membuat apakah itu tadi yang Mbak Epo bilang tadi, jam kerjanya dia tidak ahli tapi dilakukan, pasti dituntut sama atasannya, kamu harus seperti ini gitu. Jadi jam kerja yang tidak atau jam kerjanya dituntut lebih, padahal eh, banyak yang dia tidak bisa lakukan di dalam jam kerja. Mungkin tuntutan sih yang membuat banyak seperti itu. Jadi dia Oke. memilih, saya bertahan. Kalau saya bertahan, keluhan ini ada. Kalau saya resign, saya makan apa? Iya sih Karena dok. Nah itu dok. Iya. pada zaman saat ini kan cari kerja. Nah, kalau Susah. kita cari kerja hanya ya udah berapapun saya mau, oh, itu kan jarang orang. Yang penting saya kerja dengan gaji sekian. Nah, pasti kita ada embel-embel yang di atas gitu. Oke dok. Nah ini banyak nih teman-teman, kita sambil jawabin ya pertanyaannya ya, nanti sambil lanjut aja. Ini dari ada Angkos Rosadi. Pertanyaan pertama tadi, kesehatan mental yang baik ketika kita down dalam mengatasi masalah apa aja sih dok yang bisa kita lakukan biar mental kita selalu sehat? Oh mungkin ini Ah, gimana dok? gitu mungkin ya untuk Kalau kita lagi down, masalah apa lagi gak ada masalah, biar mental saya itu apa yang bisa kita lakukan, Dok? ini yang sering saya bilang ke pasien saya yang di sini pun ya gitu ya. Mm-mm. Harus berpikiran positif.
Gimana dok? Kalau Kadang kita, kadang tuh lagi pusing tuh nggak bisa berpikir positif dok. Tidak semudah itu gitu dok berpikir positif. ya itu pasti, pasti itu memang harus harus. Tapi eh, kita kan ada tuntutan sebenarnya yang di belakang gitu. Tapi Mm-mm. saya mampu nggak? Saya mampu nggak? Kalau memang kita mampu, ya lakukan. Tapi coba kita perbaiki dulu sendiri dalam arti gini. Pertama gini dulu, berpikiran positif itu dulu hal yang pertama. Itu Oke. berpikiran positif. Kalau kita berpikiran positif pasti eh, kita bisa menjalani, tapi tidak gampang, tidak Iya. gampang dengan hal-hal seperti itu, gitu. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan, kita gini dulu, introspeksi diri aja. Hmm. Kita udah down, down gitu kan, udah bawah. Kalau saya seperti ini terus, bukan tidak bahkan tidak menikmati dengan apa Mm-mm. yang saya dapat. Gitu. Biarpun berapa gaji, tapi tertekan, kita nggak ada semangat. Gitu. Yang ketiga, coba komunikasi, komunikasi dengan teman, komunikasi. Jangan Iya. pendam sendiri. Itu Di penting saat dok. kita Ya. bakal nggak akan. Terakhir, bisa mungkin kalau saya ajarkan ke pasien itu kayak seperti latihan pernapasan sih. Kalau dia, Gimana? aduh, atur, atau buat liburan, liburan Oh, yang membuat jangan liburan ikut-ikutan ya gitu. Liburan ini kan banyak, bukan liburan healing-healingan dok kita kata harus anak sekarang. ah menjalankan hobi, menjalankan Oke. hobi. Contoh yang gini, kalau salah satu contoh gejala depresi ya, biasanya hobi yang dilakukan misal aja memasak, pada Mm-mm. saat dia tidak lagi mau memasak, itu adalah ciri-ciri sudah mengalami depresi. Salah satu ciri-cirinya. Oh, oke oke. Bahkan dia sudah tidak bersemangat ya dok melakukan hal yang dia sukai tadi. Hmm. Yang Tanda tanya. biasanya dia suka, tidak dia Wow. lakukan. Wah benar-benar. Nah itu teman-teman boleh di note tuh benar-benar. Oke. Oke. Nah ini kita lanjut dok. Banyak nih pertanyaan nih dari ini dulu Putra underscore Mahmudin underscore Lubis dokter prakteknya di mana dok? Tadi udah dibilang sih, tapi boleh disampaikan lagi dok. Oke, terima kasih untuk Putra Mahmudin. Praktek saya masih di Rumah Sakit Umum Kota Baru dan Klinik Saijaan. Itu yang Oh, di Kota Baru juga. Dan di satu lagi provinsi di mana dok? Kimia Farma. Di Kimia Farma juga. Provinsinya jauh ya, Oh, Kalimantan provinsinya Selatan. jauh. Tapi sudah difasilitasi oleh teman-teman di Yesdok kok. Iya, Mau di oke. mana Nah, jauh nanti kita bocorin nanti promosi. gimana caranya. Mantap. Lanjut. Lanjut dok, dari Kak Engkos lagi nih. Saya sering depresi kalau tanggal tua Pak Dok, karena beban saldo ATM makin surut. Gimana tuh? Ini kebetulan tanggal tua ya? Oke. Gimana dok? Benar. Untuk Pak Enggos ya, bukan Bapak aja Pak. Saya pun kalau udah tanggal tua udah apalagi tuntutan rumah tangga Pak. Aduh, Tapi mungkin gini ya, kalau kita berprinsip mungkin kalau nggak usah lihat tanggal aja Pak. nggak usah lihat tangga. Hmm, nggak usah lihat tanggal. Gitu. Kalau kita lihat tanggal mungkin ya, mungkin mungkin apa ya? Kalau kita lihat tanggal, oh tanggal berapa gajiannya? Tanggal berarti kan kita tidak menikmati pada saat kita kerja. Iya, iya. Benar-benar. Mungkin ya Pak ya, gitu. Kalau dilihat, oh berapa hari lagi ya tanggal ini ya, berapa hari lagi tanggal ini, gitu. Mengalir aja sih kalau saya bilang mengalir gitu. Mungkin orang bilang, iya kalau dokter enak, ada uang masuk. Kalau kami dok gini bla bla bla, gitu juga kan, Iya. gitu. Pribadi orang masing-masing, gitu Pak. Jadi kalendernya disimpan dulu ya, Kak Engkos ya, biar nggak Benar. kepikiran ini tanggal tua. Kebetulan ini tanggal tua sih dok. Aduh kasihan. Nah, karena tanggal itu mempengaruhi kinerja sih sebenarnya. Iya betul dok, benar sekali. Balik dok, kita ke topik tadi. Nah tadi kan Oke. bagus banget poin yang dokter bilang tadi. Kalau sampai kita melakukan hobi yang kita sukai aja udah nggak bersemangat, nggak excited, itu tanda tanya. Nah sekarang dok, eh, misalkan nih dok, antara tadi judulnya kan bertahan atau resign. Nah kira-kira dok apa, apa ya? Apa saran dari dokter? Maksudnya
kalaupun misalnya dia udah tahu nih, oh saya ini depresi, saya mulai nggak enak, kesehatan saya udah mulai nggak nyaman. Apa yang harus dia lakukan, Dok? Apakah mungkin dia coba cuti dulu atau memang dia ya udah kalau memang gejalanya udah sampai ke tahap ini mending resign daripada bertahan. Apa, Dok? Titik ukur ada nggak sih, Dok, titik ukurnya itu? Sebenarnya gini, kalau titik ukur kita bilang kan beda-beda sih kalau saya bilang ya. Iya, Titik iya, iya. ukur untuk saya harus itu beda. Tapi yang harus saya dengan seperti ini eh, saya bertahan atau resign gitu. Kalau Mm-mm. saya sebagai jangan dulu lihat ke bagian jiwanya ya psikiaternya, tapi lihat gini, coba komunikasi dulu, komunikasi dengan atasan gitu. Oh iya, benar. Komunikasi dengan atasan, terus coba jalan kan pasti di pekerjaan itu kan banyak. Iya. Ada kamar-kamarnya, ada bagian-bagiannya komunikasi. Mm. Tapi kalau tetap memang dari pimpinan kamu nggak boleh, kamu harus tetap di sini. Kalau saya membilang kalau kita tidak nyaman suatu pekerjaan, maaf keluar aja. Kalau Oke. saya ya, kalau saya, Iya. karena kita nggak kita daripada kita bualah gaji kita sekian juta gitu, tapi kita sakit di dalam. Mm. Iya benar, Dok. Atau tadi komunikasi pertama dengan atasan atau yang kedua coba introspeksi liburan dulu gitu atau cuti dulu dah cuti Iya, iya. dulu gitu nenangin diri dulu dengan apa yang terakhir pasti berat sih sebenarnya antara problema bertahan atau resign sama-sama yang nggak enak sebenarnya dengan posisi yang seperti itu Iya. tapi kan harus kita pilih Iya, kalau benar. bertahan dengan ada di belakangnya, oh ini masalah, kalau resign ini masalah. Mana lebih banyak? Hmm. Banyak mana lebih banyak gitu. Tadi ada oh ini ada pasien. Saya karena ada kasus ya, jadi saya Iya. ungkap di sini gitu. Jadi dia guru, Mm-mm. dia guru udah S2 Mm-mm. gitu. Dia bilang gini, kan sekarang kan banyak maaf ya gitu siapa tahu nanti ada yang menyinggung maaf ya bukan saya apa ada yang sekarang kan mengisi yang P3K itu ya Mbak yang Iya. honor pengangkatan honor Honorer. Iya. gitu honorer untuk diangkat jadi P3K jadi dia ngomong gini saya dok saya nggak peduli dok saya mau diangkat saya nggak ada semangat untuk saya harus dapat ini saya enggak gitu karena ada masalah udah sebelumnya gitu. Hmm. Jadi udah ada masalah sebelumnya yang membuat dia frustasi mau oh ya nggak kerja pun nggak ada masalah mau saya mau keluar aja sih dok katanya. Jadi kita anjurkan bahwa mana pilihan sebenarnya. Kita kan sebagai psikiater kita kasihkan jalan yang terbaik. Yang memutuskan kan tetap si Pasti. pasien gitu. Iya. Jadi kalau antara bertahan atau resign tergantung ya posisi mana, embel-embel di belakang mana lebih banyak yang membuat kita bukan sakit fisik. Kalau sakit fisik cepat kok Sembuhnya. opname Benar, maksudnya sebentar ya. selesai. Tapi sakit mental ini yang bisa bertahun-bertahun karena yang tadi kita awal apa kan fasenya aja udah umur 12 tahun, mulainya aja udah mulai Iya. umur 12 tahun Iya, Dok ya. gitu. Dan Jadi itu kan udah terpendam lama ya fase itu sebenarnya. oh, iya, karena fase pertama itu di dalam jurnal itu udah mengatakan umur 12 tahun orang udah mengalami depresi. Wow. Oke. Wow, menarik ini, Dok. Ini bagus nih pertanyaannya. Apa orang-orang sekitar kita berpengaruh besar membantu depresi seorang? Sebesar apa pengaruhnya biar rasa depresinya cepat pulih? Nah, ini bagus nih. Oke, apa orang-orang sekitar kita berpengaruh besar membantu depresi? Iya. Gini, kalau itu memang benar gitu. Tapi kan gini, ada orang yang tidak suka kita maju. Ingat di situ. Iya. Iya, Dok, Nah, betul. ingat, pasti di mana Akan selalu ada ada. Iya. di mana ada malaikat pasti iblis ada di situ.
Iya. Banyak orang gini, apalagi dia nggak suka sama kita, pasti ya kau lanjutkan aja, ayo. Setan itu kan ada, lanjut aja, lanjut, lanjut. Dia senang dengan kondisi kita sekarang. Banyak, nggak usah kita banyak kan orang melihat orang senang aja dia nggak senang, Iya. gitu. Jadi apakah orang sekitar bisa bisa membantu? Tapi lihatlah orang-orang yang seperti apa yang di sekitar kita itu. Jangan nanti makin mendorong Malah kita makin lebih ke menjadi dalam, depresi. makin ke dalam. Iya benar dok, benar. Oke, nah ini, ini, ini lucu nih. eh saya memilih tidak resign-resign dok, tapi ingin resign. Ini yang kayak di meme gitu loh dok, yang kayak silakan perkenalkan ada yang mau resign dari tahun ini, silakan diambil fotonya, yang ini loh dok. Ini kayaknya orang ini nih. Ya nggak apa-apa ya dok, itu kan pilihan ya dok ya. Nah, itu pilihan. Pilihan kan gini, tergantung, jangan nanti gini, keputusan kayak Mbak Epo menasihati orang, kayak saya nanti kan Iya. gini-gini. Kemarin saya resign gara-gara Mbak Ipo kok, gara-gara dokter itu menyuruh saya resign. Nah, itu Nah salah. itu. Itu malah menambah penyakit lagi jadinya, timbul kembali gitu. Hmm, Tapi ingat bahwa keputusan apapun gitu pasti ada nilai plus dan negatifnya. negatifnya, setuju dok, itu ya. Gitu. Keputusan apapun. Atau mungkin lebih ke sini kali dok, maksudnya mau mau pilihannya bertahan atau pilihannya resign, tolak ukurnya tuh harusnya ke diri sendiri dulu. Alasan bertahannya karena Ya, diri sendiri, bukan karena orang lain. Karena kalau nggak kan capek dok jalaninnya. Misalnya resign pun kayak tadi, dia resign gara-gara kita dok, habis nonton ini kan kita serem juga ya dok ya. Habis ini betul. dia minta Betul. pertanggungjawaban hidupnya sama kita dok. Kita Benar. takut ya dok Itu. ya. Jangan gara-gara orang lain gitu. Bertahan pun ya Nah, gara-gara dia juga gitu, gara-gara kesehatannya. nah, contoh gini Mbak, di luar dari pekerjaan ya. Jadi ada kemarin pasien Oke, saya umur umur 21 tahun gitu dengan skizofrenia. skizofrenia, Mm. dengan skizofrenia paranoid. Udah tahap apa ya, stabil stabil. Jadi saya bilang itu candaan kita sebagai psikiater ya, saya bilang gitu. Maksud saya gini, memotivasi dia. Oh, kamu udah stabil, udah bisa lah cari-cari pacar atau nikah supaya kamu baik dengan hal-hal yang positif gitu Iya. kan. Jadi setelah saya berbicara seperti itu, di rumah dia minta kawin ke orang tuanya. Oke. Kata kata dokter, saya harus Thomas, nikah. harus nikah. Nah, iya Kata dokter, benar-benar. kita membuat dia lagi kembali lagi stres lagi gitu. Itu maksud saya Hmm. tadi gini, itu adalah yang Mbak Epo bilang, ke pribadi sendiri sih yang mana kita kan udah ngasih tahu, oh yang Benar, ini yang setuju. baiknya, yang ini yang baiknya, yang ini di belakangnya apa yang kita harus sesuaikan, apa yang tinggal kita yang mana lebih Mm-mm. banyak yang membuat sisi positifnya atau negatifnya gitu Mbak Iya. Etning. Setuju. Mbak At Night ini semoga menjawab ya. Ini lanjut nih, ini bagus juga nih dok. Ini buat informasi ke teman-teman. Tingkat depresi apa? Apa ada tingkatan depresi dok? Misalnya seperti apa ada cara penanggulangannya dan kalaupun udah parah harus ke psikiater atau hanya support orang-orang terdekat. Nah ini penting banget nih info yang ini nih. Oke. Makasih Pak Engkos, ini kayaknya luar biasa ini ya Pak Ini ya. kalau ada Makasih Pak. hadiah lomba bertanya ke Angkos pasti kita kasih hadiahnya dok. Iya benar-benar. Makasih Pak. Bapak udah membuat orang yang nggak berpikiran ke situ. Iya. Jadi oh iya seperti ini gitu. Jadi depresi itu ada tingkatannya Pak. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang Mm-mm. berat. Oke. Nah, kalau ringan dia masih kayak malas makan, malas keluar rumah, seperti itu. Gitu. Hmm. Sedang terbagi lagi dengan gejala somatik atau tanpa gejala somatik, Oke. seperti itu. Yang berat ada terbagi lagi dia,
yang gejala berat tanpa psikotik dan atau berat dengan gejala psikotik gitu. Itu tingkatannya, Pak. Dengan gejalanya yang berbeda. Tapi yang lebih banyak yang melakukan banyak depresi yang melakukan bunuh diri itu dengan psikotik, depresi berat. Itu berarti udah golongan depresi berat ya. Kalau ada indikasi ingin melukai diri, bahkan untuk menghilangkan nyawa sendiri. Oke. Iya, benar. Nah, lanjut tuh dok, dia nanya dok, apakah harus kalau memang sudah parah tadi ke depresi tingkat parah atau berat, apakah memang wajib ke psikiater atau kita kita kadang-kadang ada bisa nih sembuh kalau kita punya support yang bagus. Harusnya gimana dok? Oke. Kalau kalau dari kapan kita waktunya ke psikiater itulah ya intinya ya Iya, dengan iya. gejala atau pekerjaan kita ringan atau sedangnya ringan, sedang atau beratnya gitu. Jadi ini sambil saya baca ya Mbak ya. Iya, iya, nggak Sebelumnya. apa-apa dok. Nah, oke. Jadi gini, ada dia depresi, ini karena dibahas tentang depresi yang sering pada pekerja itu. Ada dia gejala utama, ada gejala tambahan. Tambahan. Nah, gejala utama pada depresi itu adalah mood yang depresif. Oke. Perasaan sedih, terus sedih-sedih itu yang gejala utama. Yang kedua, kehilangan minat atau kegembiraan. Yang ketiga, berkurangnya energi di dalam tubuhnya yang membuat dia mudah lelah. Oke. Iya, itu gejala utama. Oke. Nah, Berarti gejala tambahannya adalah satu, konsentrasi dan perhatian berkurang. Itu dia. Nah, yang kedua, harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Nah, yang ketiga, gagasan tentang rasa bersalah terus. Rasa bersalah di dalam dirinya. Dan merasa saya tidak berguna sebagai anak, saya tidak berguna sebagai orang tua saya. Itu terus-terusan yang disampaikan. Gitu. Yang ketiga, dia menganggap gini, masa depan saya suram. Dia menganggap udah ke depannya, saya nggak bisa lakukan apapun. Gitu. Yang berikutnya lagi, tidur terganggu. Oke, udah sampai ke situ. Jadi pada saat depresi berat udah itu berat badannya berkurang bisa sampai 10 kilo, 5 sampai 10 kilo. Wah, iya. Oke, benar dok. Nah ini informasinya penting ya dok. Jadi sebenarnya mungkin gini kali dok. Ketika kita udah ngerasa kita udah mulai terganggu gitu, maksudnya terganggu aktivitasnya, menurut saya itu udah saat yang tepat untuk cari bantuan ya, bukan hanya ke orang terdekat, tapi ke profesional, artinya ke dokter spesialis jiwa, ya atau ke psikolog, karena kalau ditunda kita bisa tahu kayak tadi dampak parahnya itu bisa sampai kayak dokter bilang turun berat badan, aktivitas pencernaan juga terganggu. Oke, separah itu. Nah, oke dok, thank you. Nah, ini lanjut nih teman-teman. Jadi teman-teman udah habis nih waktunya, kita cuma singkat karena di sana udah jam 10. Menunggu jam 10. Kita yang di WIB masih jam 9 masih santai gitu ya kan. Nah, karena Dokter Thomas kita cuma sebentar aja. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut tentang misalnya nanti bingung nih mau curhat, kenapa kok pingin resign, mungkin boleh konsultasiin ke Dokter Thomas, apakah memang harus resign atau bertahan. Dokter Thomas pasti akan lebih bantu karena case-nya tiap orang beda-beda kan, kita nggak bisa kasih pakem yang mutlak gitu, oh kamu harus bertahan nih hari ini, atau kamu harus resign, tergantung kasusnya ya dok ya, sama tergantung kita tadi. Nah jadi teman-teman boleh langsung, caranya gampang, kalau teman-teman nggak sama di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, teman-teman boleh install aplikasi YesDoc di App Store atau Play Store. Jadi nanti yang tulisannya seperti ini, YES. Nah, kalau udah install, nanti teman-teman boleh langsung cari nama Dokter Thomas, tinggal klik YesDoc-nya, baru tekan Yes-nya. Lalu klik ini semua dokter. Nah, kita coba cari ya Dokter Thomas. Tinggal ketik aja namanya Thomas. Muncul ya. Nah ini
Paling atas nih Dokter Thomas Hendriko. Oke. Nah, jadwalnya udah ada nih. Jadi teman-teman bisa konsul langsung ke Dokter Thomas lewat YesDoc. Nah Dokter Thomas, dan juga kita nanti akan adain kelas private nih, ada bocoran sedikit sih, tapi nanti tungguin ya, kita akan infoin. Kita akan infoin di sini. Jadi bisa lebih private lagi ngobrol sama Dokter Thomas, lebih santai gitu. Terakhir deh Dok, antara bertahan sama resign. Tipsnya Dok, misalnya kalau memang yang memutuskan untuk bertahan, tipsnya apa? Dan kalau memang setelah malam ini teman-teman sudah memutuskan, baiklah saya akan resign gitu, apa tipsnya untuk kesehatan mental mereka Dok? Mungkin boleh bagi tips sedikit. Oke, terima kasih Mbak. Jadi tipsnya di dalam pekerjaan apakah saya bertahan atau resign, saya pernah dengan kondisi yang seperti ini. Jadi waktu saya masih dokter umum, Iya. jadi dimasukkan ke saya sih sebenarnya gini. Pada saat dokter umum, saya di puskesmas ada pasien rawat, ada pasien praktek segala macam sampai tengah malam. Udah sampai saya seperti apa kok? Apakah saya keluar gitu? Tapi saya gini, di dalam pikiran saya ya, saya membawa saya karena hal positif yang bisa saya tampilkan. Siapa yang menyuruh kamu jadi dokter? Oh, oke. Itu yang memotivasi saya sebenarnya gitu. Yang menyuruh kamu jadi dokter siapa? Berarti pilihan kamu. Kalau Hmm. pilihan kamu berarti pertahankan kalau kamu memang enjoy dengan ke pekerjaan kamu. Jadi saya tanya, yang menyuruh kamu jadi dokter siapa? Itu Hmm. yang membuat saya bangkit kembali di dalam fase di itu. Fase tadi. Oke. Tanya Jadi aja, tanya diri. introspeksi. Saya pikirkan pun tanya ada beban tetap beban, jangan. Pilihan tetap di si empunya pekerjaan si orangnya yang mana memang. Tapi kalau saya bilang tadi, saya tanya pribadi saya memang yang menyuruh Hmm. kamu jadi dokter siapa? Itu. Oke. Ya, itu mungkin boleh nanti jadi question buat teman-teman mempertanyakan kenapa teman-teman bisa sampai di pekerjaan saat ini gitu. Apa alasan teman-teman kok bisa sampai nih di titik pekerjaan saat ini Ini. gitu. Dan ya, kayak sekali lagi teman-teman jangan lupa, jangan takut atau malu minta bantuan karena kita hanyalah manusia yang lemah ya, Dok ya. Kita memang pasti butuh orang lain. Nah, selalu berpikir positif ya. Kalaupun susah, memang susah Satu sih lagi, berpikir positif. satu lagi, jangan malu ke psikiater. Jangan Bener. malu. Dan sekarang kan mudah ya Dok kayak tadi. Maksudnya kalau memang dia malu, kita malu nih untuk ke rumah sakit atau ke klinik atau ke biro kesehatan jiwa, kita juga bisa online sekarang. Yang mudah aja bisa dari kamar. Atau bisa misal kalau memang lagi butuh kawan ngobrol banget itu, kalau memang kita nggak percaya sama orang sekitar, kita bisa tanya langsung ke psikiater. Cuman untuk ngobrol aja. Itu sih Iya, paling benar. penting banget. Oke. Nah, ini ada bonus buat teman-teman. Thank you Dokter Thomas. Nah, ini teman-teman bisa langsung simpan linknya. Aku udah kirim ke kolom komentar. Jadi bisa disimpan linknya. Kalau butuh bantuan apa-apa untuk Dokter Thomas, simpan link ini. Tinggal klik linknya. Nanti kamu bisa ngobrol sama Dokter Thomas gitu. Mudah-mudahan Dokter Thomas juga bisa ikut membantu proses penyembuhan teman-teman ya. Oke, Dokter Nah, Thomas. Jadi panjang banget oke. 40 menit. Ini terima kasih teman-teman semua yang udah gabung nih, ada kadang ada malu. Aduh banyak banget yang belum kita bacain Dok pertanyaannya. Maaf banget ya. Kita akan lanjut besok kapan-kapan gitu. Dokter Thomas, thank you. Salam-salam sama teman-teman yang ada di Banjarmasin. Walaupun saya nggak Kota kenal. Baru, Kota Baru, Kota Oh, Baru. Kota Baru. Oke, yang ada di Kota Baru nanti kalau saya main ke Kota Baru kita ketemu ya, Dok ya. Saya belum pernah Ya, ke Kalimantan datang. soalnya. Oke, teman-teman, thank you yang udah gabung. Sampai ketemu, selamat malam, selamat istirahat, jaga Selamat kesehatan. malam. Sampai ketemu, Dokter Terima Thomas. kasih, Thank you. salam sehat jiwa. Salam sehat. Thank you, Dokter. Halo.